Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Fahmi Kurniawan, Sarjana Pendidikan. Di tahun ajaran baru ini, saya mengajar sebagai guru simulasi digital. Ini adalah profil saya. Kalian bisa lihat di sini ada Facebook saya, Fahmi Kurniawan, terus di Instagram ada @fahmikurniawan90 dan di Twitter @fahmidisai. Oke, kemudian di sini profil saya mengajar matematika dan simulasi digital. Kemudian di sini saya tanggal lahir ya, tempat tanggal lahir saya Jakarta 13 Desember 1988. Terus alamat Jalan Cibubur 2, Blok Ringin RT 2 RW 3 nomor 49 Ciracas, Jakarta Timur. Kemudian saya menjadi guru di SMK Kesehatan FAT Islamic School sejak tahun 2015 sampai sekarang. Baik, untuk materi nanti di semester 1 yang akan kita pelajari bersama, yaitu yang pertama algoritma komputer, peta minda dan format dokumen pengolah kata, kemudian operasi perhitungan data dan slide presentasi, kemudian teknik presentasi dan pembuatan e-book. Nah, di bab yang pertama ini harus ada ketentuannya. Ya, 1. Menerapkan logika dan algoritma di komputer. Nanti kita akan pelajari itu. Terus menerapkan metode peta minda. Nanti kalian akan tahu peta minda itu seperti apa. Kemudian mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Kemudian menggunakan fungsi-fungsi perintah command, ini adanya di komputer ya. Kemudian membuat peta minda dan menyusun kembali format dokumen pengolah kata. Di bab kedua, yang kita pelajari pertama adalah menerapkan logika dan operasi perhitungan data. Kemudian yang kedua, menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Kemudian mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Kemudian membuat slide presentasi. Terus di bab ketiga, ini yang pertama adalah menerapkan teknik presentasi yang efektif, melakukan presentasi yang efektif, menganalisis pembuatan e-book, terus terakhir membuat e-book dengan perangkat lunak e-book. Nanti saya akan kasih tahu perangkat seperti apa. Baik, untuk penilaian ini yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah tugas mengerjakan soal, harus tepat waktu, sesuai dan rapih. Kemudian praktiknya harus tepat waktu, sesuai, kreatif, dan tidak menjiplak karya orang lain. Kemudian absensi, tepat waktu, mengisi kehadiran melalui WhatsApp, hadir di Google Classroom, Zoom, ataupun interaksi aplikasi lainnya. Nah, penilaian ujiannya ada 3, ulangan harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Jadi itu harus kalian pahami bahwa kita punya ketentuan penilaian, bukan hanya nilai di atas kertas, tapi kalian harus sesuai dengan
yang kita harapkan, yaitu yang pertama adalah nih, yang sering lalai oleh siswa adalah ini dia, tepat waktu, sesuai dan rapi ya. Jadi ini masih jadi kendala yang kadang banyak yang meremehkan tugas ya. Kemudian untuk kendala di sini praktik adalah biasanya teknologi. Jadi kalian sebagai siswa harus sudah mengenal teknologi secara dalam ya. Tidak apa-apa walaupun hanya dasar, yang penting kalian sudah mengenal teknologi itu seperti apa. Misalkan untuk pembelajaran nanti kita akan menggunakan Word, Excel, dan PowerPoint. Nah itu kalian harus tahu basic itu ya. Kemudian ini ada absensi. Nah ini absensi ini penting nak. Jadi kamu harus respon terhadap guru, baik itu mengisi kehadiran, mengisi kuesioner, terus hadir di Zoom, Google Meet, maupun interaksi video call. Jadi di sini kita menekankan kalian untuk seperti sekolah pada umumnya. Jadi kalian hadir, namun beda metode saja, metodenya online seperti itu. Dan yang kalian harus pahami adalah setiap pergantian pembelajaran kalian harus tahu jadwalnya. Kalian hari ini jam ini pelajaran apa, nanti kalian harus sesuai, harus diisi semuanya, karena itu bagian dari penilaian kami. Dan penilaian ujian ini adalah penting karena ini bagian proses penilaian terakhir ya. Setelah kalian memahami satu materi, maka harus ada pengujiannya. Nah, ujiannya itu ulangan harian, itu bisa berupa ujian soal, bisa juga praktik langsung. Saya akan menanyakan kalian bisa metode lisan melalui aplikasi video call kelas atau Zoom maupun Google Meet. Jadi itu untuk penilaian. Kemudian ujian tengah semester itu diadakan mungkin sekitar bulan September atau Oktober. Jadi kalian harus dipersiapkan. Kemudian ujian akhir semester seperti biasa, setiap pembelajaran pasti harus ada batasnya, yaitu ujian akhir semester. Nanti itu adalah bagian dari penilaian akhirnya selama kalian kurang lebih 6 bulan pertama, karena kalian masih kelas 10. Jadi ya inilah yang harus kalian pelajari. Ya, saya ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru saja mulai sekolah baru, dengan tantangan baru, dengan teman baru, dengan guru yang baru, dengan lingkungan sekolah yang baru. Pasti ada penyesuaian, dan selama penyesuaian saya tekankan kalian harus meninggalkan yang buruk waktu kalian di SMP. Kemudian hal yang baik yang ada di SMP kalian bagikan kepada teman kalian yang baik-baik ya, kepada sesama, supaya nanti ada perbedaannya ketika kalian di SMP, semakin baik ketika di SMK. Ya, saya ucapkan juga selamat belajar, selamat mempelajari hal-hal yang baru lagi.
Kemudian apa-apa yang nanti kalian sulit atau kesulitan dalam belajar, jangan segan-segan untuk bertanya kepada guru kalian, supaya kalian tidak terbata-bata dalam hal memahami suatu materi yang diberikan oleh guru. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila nanti ada pelaksanaan yang kurang dari kita, bisa mungkin ada kendala, bisa aja sinyal segala macam. Ya, itulah bagian daripada resiko kita untuk sekolah online seperti ini. Namun saya selalu memotivasi kalian supaya kalian tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatannya, dan jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan selama kalian belajar, selama kalian ada di lingkungan rumah maupun nanti di lingkungan sekolah. Ya, sampai jumpa, sampai kita bisa bertemu untuk bertatap muka. Semoga apa yang kalian cita-citakan di SMK Kesehatan Fath Islamic School ini bisa sesuai dengan harapan kalian. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.